Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Hidayah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2406051102550. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk menyelesaikan tugas saya UTS dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Kamiluzaman. Nah, saya juga berasal dari kelompok 14, bisa dilihat. Dan saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pentingnya konstitusi bagi negara. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Latin constituo yang berarti menetapkan atau membentuk. Menurut Aristoteles, konstitusi adalah pengaturan mengenai lembaga termasuk pemegang kekuasaan dalam suatu negara. A constitution is the arrangement of magistrates in a state, dan pengaturan akan hal-hal tersebut berada pada tingkatan tertinggi. Konstitusi menjadi kesepakatan tertinggi bagi sebuah negara. Pemerintah berdaulat atas negaranya, dan konstitusi pada hakikatnya adalah pemerintahan itu sendiri. Oleh Winarno 2015. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah landasan fundamental yang mengatur susunan, kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara dalam rangka membentuk tatanan pemerintahan yang tertib dan berfungsi. Bisa dilihat di PPT. Konstitusi itu definisinya landasan fundamental yang mengatur susunan kewenangan dan hubungan antar lembaga negara dalam rangka membentuk tatanan pemerintahan yang tertib dan berfungsi, sedangkan tujuannya melindungi kebebasan individu dan memastikan perlakuan yang adil di bawah hukum. Selanjutnya, pentingnya konstitusi bagi negara. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi utamanya ada dua, yaitu yang pertama membagi kekuasaan dalam negara, yang kedua membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa dalam negara. Ada tiga hal yang diatur dalam mengatur sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk. Yang kedua, sistem ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Selain itu, konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah karena konstitusi dijadikan sebagai fundamental law atau hukum dasar dan the higher law atau hukum tertinggi. Nah, bisa dilihat di PPT tersebut. Selanjutnya, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Sidang PPKI pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut. 1. Mengesahkan rancangan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINIP untuk membentuk Presiden. Selanjutnya, perilaku konstitusional. Konstitusi mengatur perilaku penyelenggara negara agar kekuasaan dijalankan secara terbatas dan bertanggung jawab, serta menjamin hak-hak
warga negara dilindungi. Konstitusi menjadi acuan tertinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang konstitusional dan berikut merupakan contoh sifat positif terhadap konstitusi negara menurut UUD NKRI tahun 1945. Yang pertama, berusaha mempelajari isi konstitusi. 2. Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan pekerjaan masing-masing. 3. Mengawasi kinerja pemerintah atau lembaga pemerintah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi. 4. Mempelajari undang-undang yang saat ini berlaku, dilihat apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. 5. Menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi kepada generasi muda. Dan yang keenam, melaporkan kepada pihak berwajib jika ada seseorang yang melanggar konstitusi. Bisa dilihat di slide berikut. Nah, kesimpulannya, konstitusi adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, sebuah negara akan berjalan tanpa arah dan berpotensi mengalami kekacauan. Konstitusi menjamin keadilan, melindungi hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, dan memberikan identitas bagi suatu bangsa. Maka dari itu, kita sebagai warga negara kita harus dan wajib memiliki perilaku konstitusional dan diterapkan pada setiap warga negara agar terciptanya keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.